akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di sepanjang hidup kami penuh berkat dan anugerah juga penyertaan yang luar biasa yang telah kami alami. Meskipun kami tahu hidup kami juga seringkali tidak luput dari berbagai macam kesedihan dan berbagai macam tantangan, juga bahkan masalah yang terus-menerus menimpa. Namun kami percaya bahwa dari semua itu, ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan tidak pernah memiliki niat yang jahat, niat yang buruk dalam hidup kami. Semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk membangun dan membuat kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Jadikanlah kami semua pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bijak, semakin dapat memahami apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang hidupnya tidak penuh dengan ucapan syukur. Semuanya mengucap syukur, semuanya bersuka cita, termasuk pagi ini pun ketika kami diperkumpulkan di tempat ini dan bersiap-siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, ada sukacita, ada ucapan syukur di hati kami, sehingga apapun yang kami terima, apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat, sungguh-sungguh memberkati hidup kami semua. Berkati jemaat-Mu, baik mereka yang ada di tempat ini atau siapa saja yang menyaksikan rekaman video ini nanti ditayangkan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, telinga mereka, hati dan pikiran mereka, supaya apapun yang mereka dengarkan sungguh-sungguh memberkati dan membangun kehidupan mereka semua. Pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Sehat. Sebelum saya memulai khotbah saya membutuhkan 2 orang relawan. Saya sudah menyiapkan 2 kantong beban. Saya berharap ada 2 orang relawan. Kalau tidak, ini nanti mungkin tidak akan bisa jalan dengan baik bebannya. Jadi mau tidak mau harus ada 2 orang relawan yang tugasnya adalah sepanjang saya khotbah, nyuwun sewu maaf dan minta tolong ini digantungkan di leher sepanjang saya khotbah. Saya janji tidak akan khotbah terlalu lama supaya Anda tidak terlalu berat. Pasti akan menyesuaikan. Dan nanti akan saya terangkan maksudnya apa. Ini ada 2 jenis beban. Yang satu 2 kilo, yang satu 1 kilo. Ada 2 orang. Yang pertama maju, silahkan memilih memilih dulu yang mana yang perlu dipilih, 2 atau 1 kilo. Ada yang mau? Ada? Monggo Pak Rektor. 1 orang, Pak Rektor boleh memilih. Mau pilih yang 2 kilo atau enggak? Puji Tuhan. Nom kalah. Di sini. Monggo terserah Anda mau pilih yang mana? 2 atau 1 kilo? Ojo didemek. Ojo didemek. Mau 1 kilo atau 2 kilo? Pak Rektor dulu pilih. Saya merasa tahu diri ya, karena jadwal yang ini yang penting. Iya. Boleh yang 1 kilo. Tahu tidak tahu isinya jangan diberitahukan siapa-siapa. Nanti akan saya beritahukan. Cuma saya baru mohon maaf dengan senang hati memberikan beban 2 kilo ini, dan kalau berkenan saya akan pasangkan. Mau dipasangkan di sana, mau tak pasangkan di sini? Awak ini ya saya, amin ya saya. Jaga jarak, protokol. Kalau nggak nyaman atau kekencengan ya tujuannya memang buat nggak nyaman. Boleh. Sambut dulu nanti tak duduk baru dari sambut. Boleh duduk ya, masa sepanjang rekor dari sini pesakit ya. Dan jaga protokol, jangan duduk di sini duduknya. Silakan kembali ke tempat duduk panjenengan. Di jalan boleh disogok biar gak terlalu berat, tapi nanti ketika duduk dilepas. Baik. Nanti akan saya terangkan maksudnya. Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa waktu lalu kita membahas, saya sampaikan tentang sebuah salah satu jenis penyakit hati yang waktu itu saya beri judul tentang kepahitan.
Nah, pagi ini pun kita akan membahas kembali tentang penyakit hati. Kenapa saya bahas ini? Karena di masa-masa seperti sekarang ini orang itu menjadi gampang baperan gitu. Di masa-masa seperti sekarang itu, karena sudah hidupnya susah, perekonomian susah, pandemi yang tidak jelas kapan selesainya, yang ini memancing psikologi seseorang untuk mudah terpancing atau tersulut emosi dan bahkan mengalami penyakit hati. Kalau waktu itu saya membahas tentang kepahitan, nah pagi ini saya akan membahas dua jenis penyakit hati yang disebutkan dalam satu ayat Alkitab. Nah, apa itu? Mari kita akan buka dalam Ayub pasal yang kelima. Kitab Ayub pasal yang kelima. Namun, Ayub pasal yang kelima, kitab Ayub pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Sudah? Bisa disimak di layar, bisa disimak di Alkitab atau HP Kudus, boleh. Saya akan bacakan, silahkan disimak. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Perkataan yang disampaikan oleh Ayub manakala sahabat-sahabatnya menemui dia di saat masa-masa kehancurannya dan menanyakan, kowe ngene apa gak jengkel? Kowe ngene apa gak nesu? Kamu seperti ini apa gak marah? Marah dengan keadaan, marah dengan keluarga, marah bahkan dengan Tuhanmu. Engkau sudah hidup saleh-salehnya orang, tetapi masih mengalami hal yang seburuk itu. Maka ini yang Ayub katakan, sesungguhnya orang yang bodoh itu akan dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal akan dimakan oleh ini. Dua penyakit hati, sakit hati dan iri hati. Kalau apa bedanya sakit hati dan kepahitan? Kalau menurut hikmat saya, kalau sakit hati ini permulaan. Nah, kepahitan sudah mendarah daging sekian lama nggak bisa mengampuni, itu orang kepahitan. Mana yang lebih parah? Padha wae. Karena firman Tuhan sama-sama katakan bahwa sakit hati maupun kepahitan dan bahkan juga iri hati bisa membuat orang menjadi dan ini sangat berbahaya, mengganggu kehidupan. Bahkan saya bisa menjamin mengganggu jalannya berkat yang seharusnya dicurahkan dalam hidup kita menjadi tersendat atau bahkan dibatalkan. Sakit hati. Bahkan pemazmur dalam pasalnya yang 31 ayat 10 sampai 2, Mazmur katakan, pemazmur menulis di sana menyatakan perasaannya, berkeluh kesah atau memohon belas kasihan kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 10 sampai 11, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Pemazmur mengatakan oleh karena hidupnya dikuasai oleh sakit hati, maka hidupnya terasa sesak. Tahun-tahun di dalam hidupnya sepanjang umurnya menjadi berat. Balung-balungnya, tulang-tulangnya menjadi lemah, menjadi lemas, tidak berdaya. Ini membuktikan betapa berbahayanya sakit hati itu. Bisa menguasai dan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, apa penyebab sakit hati? Apa penyebab iri hati? Yang pertama jelas, mental yang tidak siap untuk menjadi dewasa. Orang yang tidak dewasa itu akan lebih mudah sakit hati, akan lebih mudah iri hati. Kenapa? Karena orang yang belum dewasa, bukan secara usia ya, tapi mental, itu akan lebih mudah baperan atau tersinggungan.
Dijak guyon tersinggung. Dijak serius yo tersinggung. Dijak serius pengennya ngajak guyon mau uripnya terlalu serius. Dijak guyon nganggepnya wong kok guyon terus kapan serius. Nah ini orang yang tidak dewasa. Melihat segala sesuatu apa yang ada di depannya juga mudah tersinggung, padahal belum tentu itu berkaitan dengan dirinya. Apalagi yang menyebabkan orang mudah sakit hati. Lingkungan yang tidak mendukung, tetapi sebenarnya setiap orang memiliki lingkungan yang tidak mendukung. Semua orang dengan beban dan masalahnya masing-masing. Semua orang memiliki lingkungan yang tidak mendukung. Hanya bedanya orang yang mudah sakit hati adalah mereka yang tidak mampu menerima keadaan sekitarnya. Atau dengan kata lain, kurang mengucap. Dan masih banyak penyebab lain. Tetapi yang tidak kalah serius, apa yang menyebabkan orang sakit hati dan iri hati, oleh karena hidupnya kurang atau bahkan tidak dekat dengan Tuhan. Hidupnya kurang atau bahkan tidak dekat dengan Tuhan, membuat hatinya akan lebih mudah terluka, membuat hatinya akan lebih mudah sakit dan iri. Apapun yang dimiliki tetangga, apapun yang dimiliki oleh saudara, pengen. Bahkan hal-hal yang paling hal yang paling serius, hal yang paling mendasar pun dipingin. Bahkan yang tidak seharusnya dipingin dan dibandingkan. Contoh, suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, suka membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Bu, jadi kayak bojone kae lho, Mas. Dek. Bu, kowe iki sing pinter kayak anake Pak kae. Kurang mengucap syukur, kurang bisa menerima keadaan, hingga membuat hidupnya penuh kesesakan. Dan saya bisa pastikan, saya bisa jamin orang-orang yang hidupnya dipenuhi sakit hati dan iri hati, sesek ning dodo, tidak nyaman. Tidak nyaman. Pasti. Tidak nyaman. Semakin banyak orang yang dibenci, semakin banyak orang yang tidak disukai, maka akan semakin sesak kehidupannya, semakin gondok uripe, semakin tidak nyaman kehidupannya. Padahal perlu Anda ketahui bahwa orang yang membuat Anda sakit hati, orang yang mungkin Anda benci, belum tentu dia mikir seperti Anda mikirkan dia. Ya enggak? Jadi betul. Kalau saya benci dengan Bu Retno, karena mungkin Bu Retno sudah menyakiti hati saya, tak pikirnya terus, ben ketemu bujuk Bu Retno jengkel, lewat omahe mendem muter, gak nyaman belas hidup saya. Dan Bu Retno nyantai mikir karo mikir aku. Artinya sakit hati itu akan menyiksa diri kita sendiri. Ya kan? Maka ada satu ayat yang menasihatkan kepada kita. Amsal pasal 12 ayat yang ke-16. Coba buka. Amsal pasal 12 ayat 16. Ambon. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi adalah orang bijak yang mengabaikan cemooh-cemoohan orang lain. Artinya apa? Orang mau ngomongin apa, memfitnah apa, menjelek-jelekan apa, memperlakukan seperti apa, abaikan. Jangan diambil hati, apalagi sampai sakit hati. Karena itu adalah satu kebodohan.
mau di body shaming kayak body shaming ngerti tau? Mulemu gitu. Tapi bukan dengan maksud tujuan guyon, tapi malah sengaja menghina. Ngopo kok ngomongnya yang Rica ya? Ada Rica mulai langsung gitu. Jeez. Ya ini bukan body shaming. Atau apapun itu perkataannya. Orang ireng. Atau kering. Nah, ini kan apa namanya lawan kata gemuk tadi. Makanya para wanita, kaum wanita, cewek itu paling tidak suka dibilang gemuk. Makanya bapak-bapak khususnya udah sing pacarmu atau istrimu tambah gemuk, aja bolok lemu tersinggung. Piye carane? Sampaikan aja dengan penuh keharusan yang tidak timbul. Saiki kok rodok memel padha ya. Seger, nah itu di tempat itu lebih enak itu. Ngono kadang dia tersinggung. Apa maksudnya? Apa lemu maksudnya? Ngono pasti kadang. Karena berbicara tentang berat badan itu bagi wanita itu rodok sensitif biasanya. Ya, apalagi yang wanita-wanita yang mendasari baperan gitu. Wah, itu gimana lagi sudah wanita baperan berapa? Angel ini, angel tenang kultural ya. Nah, sampaikan dengan penuh bijak, itu pun belum tentu menjamin bahwa dia bisa menerima dengan tidak sakit hati. Tapi yang saya mau katakan berkaitan dengan ini, Anda yang menerima kita yang menerima perkataan apapun, nggak enak apapun, firman Tuhan katakan adalah bijak kalau dia mengabaikan cemoohan itu. Ayat ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya supaya kita tidak memberikan tempat sedikit pun di dalam hati kita untuk perasaan sakit hati. Jangan berikan tempat di hatimu untuk sakit hati. Karena sekali lagi saya peringatkan, itu akan menyiksa, itu akan merugikan. Apapun jadi tidak nyaman, bahkan melakukan apapun menjadi tidak ikhlas. Seorang suami yang terlalu sakit hati kepada istrinya, ketika dia bekerja juga tidak akan menjadi ikhlas. Tak rela kerja, bojoku mau koyok ngono, aku gak dihargai, jadi kerja tidak ikhlas, tidak nyaman. Nah, maka putuskan hari ini untuk memutuskan ikatan. Aku jadi masih pengen berbicara banyak, tapi aku mesake nanti di kalung. Seharusnya bisa lebih banyak dari itu maksudnya. Berat ya. Lanjutan sombong karo buku. Kesombong kepanjangan. Alamat apa pendek juga kasihan juga. Tapi saya mau jelaskan apa maksudnya. Mungkin bisa maju lagi ke depan kesini aja sambil jaga protokol. Maju baru lagi. Tak jelaskan sebagai penutup. Semoga Anda bisa menerima apa yang saya sampaikan tentang sakit hati. Jangan mau dikuasai sakit hati, karena ini yang akan terjadi. Seharusnya, mengapa saya bedakan 1 kilo dan 2 kilo? Satuan kiloan ini menunjukkan seberapa banyak sakit hati, seberapa banyak orang yang Anda benci. Bukan berarti kenyataannya ya, karena Pak Reto menang acung di CW matanya di sekilo. Sopo ngerti yang dibenci Pak Reto WHK di Mbak Tuk, sopo ngerti, kira tidak tahu. Tapi ini anggap seperti ini. Dibenci satu orang, sakit hati dengan satu orang karena beratnya 1 kilo, betul Pak? Misalkan Batu bejo itu 2 kilo, artinya C dibenci 2 orang. Seandainya yang ternyata yang dibenci lebih dari 2 orang, ini nambah 1 kilo. Pak Reto sama, semakin banyak yang dibenci semakin nambah 1 kilo. Artinya apa? Beban yang dibawa itu semakin berat. Betul tidak? Ketika beban ini dibawa semakin berat, semakin nyaman apa betul? Semakin nyaman apa betul? Tidak nyaman. Iki mungkin isinya waktu, ora iso gosok. Coba bayangke lek isine sesuatu yang bisa busuk. Wis jenengan go abot, saya digo abot barang gosok. Misalkan kita kasih gedang.
Tidak sekilo aja abot, 2 kilo sudah abot. Belum ketambahan orang yang dibenci, combongnya kalau siji. Sudah gitu gosok bisa, gedang kan bisa gosok kan? Semakin nyaman apa betul? Betul nyaman. Artinya apa? Bahwa inilah wujud sakit hati, ini hati penyakit hati yang ada dalam diri seseorang. Kebencian yang ada dalam hati kita. Semakin banyak kebencian, semakin banyak sakit hati dan iri hati, semakin berat Anda. Apalagi kalau itu semakin lama semakin membusuk. Anda seperti hidup dengan membawa sesuatu yang berat dan busuk. Apakah nyaman hidup dengan seperti itu? Nyaman atau tidak? Jika nyaman tekan rumah terus dong. Lo laporan, kuat sampai kapan? Setuju? Tidak setuju. Apa? Abot, ganggu aktivitas. Ya toh, main nyangkol ya godagan dulu orang enak. Main gaji kayu ya godagan dulu apa meneh saya abot, orang enak. Ya, tidak enak, tidak nyaman. Mau kerja juga terganggu biar bagaimana. Itulah bentuk sakit hati. Itulah bentuk penyakit hati. Akan mengganggu sedikit kehidupan Anda, mengganggu keluarga Anda kalau tidak segera dituntaskan. Maka dari itu saya mau segera menuntaskan tak contoh perilaku saya langsung. Nah, berkulit dengan orang tambah takut. Nah, bawa aja. Bawa. Tidak boleh juga kembali. Atau kembali. Untungnya, ringan. Nah ini tadi pelambang, ini simbol, ini suatu bentuk apa namanya perumpamaan. Nah ini ya, ini gambarannya seperti itu. Semakin banyak orang yang Anda benci, semakin banyak sakit hati dalam hidup Anda dan saya, maka hidupnya saya pastikan semakin apa merasa dino bayangi iso gosok. Karena sakit hati itu bisa rusuh. Makanya akhirnya menjadi kepahitan. Kalau orang sudah kepahitan, sulit mengampuni, timbul dendam, itu mengerikan. Makanya orang sekarang itu ya, saya tidak tahu ini ada studinya atau tidak, atau sudah diteliti belum saya tidak tahu. Tapi ini kesimpulan saya pribadi yang orang awam. Menurut orang yang sakit dan bahkan sampai meninggal, yang bukan karena corona ya, zaman pandemi ini, tetapi karena stres dan sakit hati, itu juga tidak kalah banyaknya. Zaman ini sekarang di musim pandemi, dia tidak sakit hati, dia tidak stres, kerjaan juga ada yang terbengkalai, ya kan? Sing dodol warungan ya seminggu orang, biasanya bayarannya full dipotong. Ekonomi berpengaruh. Sing anak-anak sekolah juga stres. Saya senang sekolah ya, sih senang sekolah tambah senang play terus. Paling mamanya sih bilang tambah stres. Mikir butuhe urip kuwi angel, mikir amake nyawang nek otak kok dolanan HP, kok sinau ora gelem sinau tambah stres. Jadi orang pada akhirnya tidak sakit bahkan tidak mati karena corona tapi karena stres. Baik itu ekonomi, baik itu masalah banyak sakit orang mau ekonomi. Dalam bojone mau pimbak, leya dari rumah tok. Main kerja ya kerja apa ora ngerti pabrike tutup. Dagangane ora payu. Stres. Kalau beban itu tidak segera Anda angkat, ya sudah, siap-siaplah tidak nyaman, bahkan siap-siaplah menderita semua itu. Pemasmur yang jaluk tulung ya bunga-bunga di hadapan Tuhan yang urip itu terlalu sesak Gusti. Apa? Karena sakit hati. Tidak nyaman, balungku rasanya kayak dilolosi, lemes kabeh awakku. Ya. Ada satu obat untuk mencegah itu semua terjadi. Secara simpel saya katakan seperti firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira
yang senang. Itu kata firman Tuhan. Tapi semangat yang patah garingkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tidak hanya membuat hati Tuhan senang, tapi tak jamin dengan hati yang gembira, tidak punya sakit hati, hidup Anda jauh lebih diberkati. Amin. Hidup Anda akan jauh lebih ringan, tidak punya beban. Mek corona, mek kerja. Saya percaya Tuhan memelihara saya. Itu orang yang hidupnya penuh dengan hati yang gembira, penuh dengan penyerahan. Mek paketannya akeh ora, tetap jalan, yakin Tuhan mencukupkan. Dan nyatanya ditambah-tambah dengan Tuhan. Kalau orang mau berserah seperti itu, mau digatai, kalau orang bilang kerja mau dikerjani, udah subuh balik bumi, kerja mau dikerjani, kayak gitu kan. Orang saat dipikir, dia kan baik apa? Kalau orang mikir, hidupnya terlalu asik, perlu buat masalah kayak, ngapain ya? Pikir untuk masalah, ya kok enggak awas. Saya percaya baik kalau tidak seperti itu. Tidak usah dibawa hati, dibawa sakit hati. Kadang kepancing ketika awak wis kesel ya, capek, awak capek, dengar omongan sini nggak enak. Tapi pesan saya hari ini, ya manusiawi lah orang kepancing, tapi selalu ingat, jangan bawa itu menjadi sakit hati. Segera lepaskan. Kalau tidak ingin hidupmu menjadi tambah berat. Pasti hidup ini terlalu asik, terlalu enak untuk dinikmati. Maka jangan diisi dengan sakit-sakit hati. Eman-eman. Karena kita hidup hanya sekali. Sisa kontrak kita di dunia itu tinggal berapa? Kalau normal sesuai umur nih, sesuai umur, semakin tua, sisa kontrak saya semakin entek. Menurut umur loh ya. Tapi kan masalahnya mati tidak harus syaratnya umurnya tua. Mati juga tidak harus syaratnya karena sakit. Betul tak? Agar sisa kita pada dosa ini, maka terlalu sayang, terlalu eman-eman kalau dipakai untuk memikirkan sakit. Ingat, orang yang bijak mengabaikan cemoohan. Tidak usah dipikir apa sing ora perlu. Jadilah orang yang bijak, jangan menjadi orang yang bodoh oleh karena sakit. Iya, ampuni siapapun sekarang, siapapun. Kalau mau hidupmu nyaman, bahkan kalau boleh saya katakan, kalau mau hidupmu berkati Tuhan, lepaskan teman. Jangan tahan sakit. Kalau sudah membusuk, semakin banyak hidupmu semakin. Kalau makan sego lalu iwak rendang, lawu rendang, ora enak. Padahal belum tentu orang yang dengan pikirkan sakit di hati itu mikirnya dengan kata Mr. David adalah hidupnya terlalu nyaman, karena eman-eman merasakan diri kita sendiri. Karena itu, putuskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saya membuang segala sakit hati kepada siapapun. Ampuni orang itu supaya hidupmu semakin ringan, berkatmu semakin mengalir. Karena bisa jadi, mengapa doamu belum terjawab, mengapa berkatmu kok rasanya tersendat atau bahkan tidak jalan, bisa jadi karena hidupmu masih dikuasai sakit. Sakit? Hidupmu masih dikuasai dengan iri, masih kurang bersyukur dengan kehidupannya, masih suka membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Setiap orang punya jalan berkatnya masing-masing. Urip kuwi ora kena meri. Ya, hidup itu tidak bisa dibuat ini. Setiap orang punya takaran masing-masing. Pak Rekto satu hari minum berapa liter air ini? 2,5 liter. Bu Yuni suruh minum jangan kas 2,5 liter. Sak gelas saja mungkin air putih atau doyan ya. Nah, awas tak doyan. Gelengol. Tapi lah suruh minum 2,5 liter mungkin rakuan. Ya takarannya semono. Saya pun mungkin gak kuat atau mungkin bisa lebih kuat dari Pak Rektor. Karena kita punya takaran masing-masing. Enak ya Pak Rektor, urip sehat, sering jalan-jalan, sering ini. Ya itu jalannya Pak Rektor. Jalannya Pak Tuk ya beda. Gitu loh. Ya kan? Enak ya dia Pak Bayu, bojone nang omah terus ditunggoni. Malah Pak Bayu sing tinggal metu terus kerja bergani. Engko nak omah terus ya padha gledek.
Kalau ada yang ngomong gitu Pak jenengan, aku pengen Pak jadi jenengan Pak enak ya bikin beli bujur. Jenengan kok jadi Pak gitu. Kamu tidak tahu apa yang aku alami. Betul kan? Karena gini loh, yang seringkali tidak membuat kita bersyukur itu. Seringkali saya katakan, apa yang tidak engkau inginkan, itu seringkali justru yang diinginkan orang. Kenapa engkau tidak menginginkan itu? Karena hidupmu kurang bersyukur. Suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan itu iri-hati dan itu penyakit. Itu bisa membuat hidupmu semakin berat. Gitu. Ya kan? Jadi aku mau misahkan, kayak Pak Kain dia mau ngeluh tentang istrinya, bojomu ini, padahal bojomu itu begini wong liya. Karakternya maksudnya, karakternya sifatnya. Banyak orang yang mungkin pengen punya istri yang seperti bujuni. Kenapa kita harus membandingkan istri kita, suami kita, pasangan kita dengan orang lain? Sudah, itu pilihanmu. Kecuali kalau dengan si bujuni, ya dia tidak tahu. Ya kalau nyalke wong tuamu gitu. Tapi buat apa? Kalau nyatanya bujuni dipaksa ya jadi. Kalau saya tahu, kalau saya loro, kalau saya papat. Orang mengira seneng bujuni kok tapi jadi papat ya. Jadi telu, jadi loro. Pak Tuk itu jadi telu. Bagi gak seneng karo butuh, ayo kok jadi telu. Simsalabim, suapan. Gak mungkin. Gili kita jadi anak, tidak mungkin. Bagi gili kita kan pasti ada sesuatu yang lain. Karena mungkin gili kita apa? Rasa tekon apa ini malammu? Kalau wayang tekon. Jadi seperti itu. Wah hidup dinikmati saja. Buang sakit hatimu, buang iri hatimu supaya engkau tidak terberat. Semakin lama engkau menggantung beban itu semakin berat. Pokoknya orang saya dikurangi, malah saya ditambah. Kalau itu tadi andai kata mau sampai di rumah bawa itu, tekan dalan jaket kalau tak kau nambah beban sekilo, kan rumah dengan ini. Karena itulah manusia. Maka sekali lagi saya ingatkan, buang sakit hatimu, buang iri hatimu, buang kepahitanmu, buang penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu, supaya hidupmu menjadi semakin ringan, supaya hidupmu tidak tersendat dalam berkatmu yang dari. Kiranya yang bisa memberkati kita semua. Kita pujikan bersama. Pujian respon hati yang gembira ada tempat sebelum itu, kita akan tutup kepala dan berdoa. Bapak kami sudah, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang boleh membawakan, mengingatkan kami bahwa tidak ada untungnya hidup dengan membawa beban sakit hati, iri hati, dan bahkan kebaikan. Semua pasti akan mempengaruhi segi-segi kehidupan kami. Semua pasti akan membuat hidup kami semakin tidak enak, tidak nyaman, dan bahkan juga tidak mungkin kalau berkat Tuhan justru akan tersendat oleh karenanya. Dan kami tidak mau itu. Bukan masalah berkatnya, bukan masalah ketidaknyamanannya, tapi yang kami mau dengan menghilangkan, membuang segala sakit hati dan iri hati, kami bisa menjadi semakin dekat kepada Engkau, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin menyenangkan Tuhan. Kalaupunlah ada berkat-berkat yang terus mengalir, kami bersyukur karena itu tandanya ada bonus yang Tuhan sediakan dan janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika hidup kami seturut dengan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah diam, Tuhan tidak akan pernah tutup mata, dan tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang dalam mengulurkan pertolongan dan mengulurkan menyampaikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, bila firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Mereka yang mendengarkan di ruangan ini ataupun dalam rekaman video ini diberkati semuanya oleh Tuhan, diubahkan kehidupannya oleh Tuhan, dan hidupnya dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur oleh karena Tuhan yang menjamah hati mereka pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.